Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Siswi kelas 10 yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pelajaran kemuhammadiyahan ya dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, siswa-siswi, Bapak akan menjelaskan materi pelajaran kemuhammadiyahan ya. Jadi baik, yang pertama Bapak akan menjelaskan cara perkembangan Muhammadiyah, ya kan? Mungkin dari kalian ada yang belum mengetahui, ya, ada yang belum mengerti apakah itu Muhammadiyah atau apakah itu kemuhammadiyahan, ya. Bapak udah ngasih materi kemarin ini, ya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Yang dikuningin apa kemuhammadiyahan? Apakah kemuhammadiyahan itu, ya kan? Nah, kemuhammadiyahan adalah ilmu yang mempelajari hakikat visi dan misi persyarikatan Muhammadiyah dalam seluruh aspeknya. Jadi Muhammadiyah ini salah satu organ Islam ya. Visi dan misinya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Muhammadiyah ini bergerak dalam bidang keagamaan Islam, yaitu agama Islam. Jadi ya perlu kita tahu, Muhammadiyah itu bukan aliran sesat atau apalah itu ya. Tapi yang kita ketahui inilah yang realnya. Ya, Muhammadiyah itu adalah ilmu yang mempelajari hakikat Tuhan, ya, hakikat Allah Subhanahu wa taala, karena Muhammadiyah itu salah satu organisasi Islam ya. Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, yang kedua ini visi misinya nih ya. Ini visi misinya apa visi Muhammadiyah itu? Nah, visi Muhammadiyah ialah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan yang tadi Bapak udah jelaskan ya, Al-Quran dan Sunnah dengan watak tajdid. Tajdid itu artinya pembaharuan yang dimilikinya. Jadi mengikuti zaman gitu. Oh, tentang hukum Islam begini nih, zaman ini berarti kita harus mengikuti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut zaman ini gitu ya. Terus senantiasa istiqomah itu komitmen ya. Terus berkesinambungan gitu ya, dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amal ma'ruf nahi mungkar. Dan aktif nih kalau misalkan di tempat kita, lingkungan kita ada yang kemaksiatan situ ya, kita walaupun kita masih kecil belum berani, kita ngomong nih kepada ormas Islam ya, entah itu Muhammadiyah, entah itu FPI atau yang lain-lainnya, ngomong nih bahwasanya di tempat saya ini ada kemaksiatan, ya tegur gitu kan, yuk bareng-bareng begitu. Itu melaksanakan dakwah Islam ya, amal ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga dengan Rasulullah juga dulu berdakwah begitu ya kan, menyebarkan agama Islam gitu. Nah, yang kedua itu misi. Apakah misi Muhammadiyah itu ya? Nah, Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam dan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sebagai berikut. Nah, nih ada 4 poin. Yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Nah, tauhid kita harus yang murni nih, akidah kita harus yang kuat, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajaran kita, akidah kita yaitu al-Islam, Allah Subhanahu wa taala ya, yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memahami Islam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam ya, untuk menjawab persoalan kehidupan yang bersifat duniawi ya. Jadi Islam ini sudah mengajarkan kita bagaimana kehidupan kita, jiwa kita dalam di dunia ini gitu. Kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Kita harus seperti itu gitu, memahami Islam. Terus menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ya kan, untuk keselamatan umat manusia. Nah, ya, jadi kita harus menyebarluaskan ajaran Islam ini
kepada kepada umat-umat manusia yang belum bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ajak mereka untuk memeluk ajaran agama Islam gitu. Kita dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun, lemah lembut. Nah, yang ketiga, mewujudkan amal soleh dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Ya, amal soleh ya kita kalau kita belum berkeluarga, kita sendiri ya mungkin kita bisa berbuat baik kepada teman kita, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada keluarga dan masyarakat ya. Kita bantu, saling tolong menolong, gotong royong. Kalau tetangga kita butuh bantuan, kita bantu. Kita misalkan udah berkeluarga sama tetangga, kalau misalkan lagi tidak punya makanan ya tetangga tersebut, ya kita kasih makanan walaupun itu cuma buahnya doang gitu ya. Begitu. Lanjut. Nah, ini yaitu tujuan mempelajari kemuhammadiyahan. Nah, yang pertama, ke Muhammadiyah diberikan di sekolah Muhammadiyah bertujuan satu, memberikan pengertian yang sebenarnya terhadap para siswa apa itu Muhammadiyah ya. Pemakaian predikat Muhammadiyah di belakang nama sekolah bukan hanya sekedar pemberian nama tanpa mengandung pengertian yang dalam ya, adalah sesuatu keanehan apabila siswa-siswi sekolah Muhammadiyah tidak mengerti apa dan siapa Muhammadiyah itu secara totalitas ya. Kita harus mengerti Muhammadiyah itu yang Bapak udah menjelaskan yang sebelumnya ya, slide sebelumnya. Nah, ini yang kedua, membekalkan ya. Ini membekalkan kepada para calon kader Muhammadiyah yang akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan Muhammadiyah ya di masa mendatang. Dan sekian banyak siswa yang bersekolah di insya Allah akan lahir pada pemimpin umat dan masyarakat ya, adalah suatu karunia Allah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita ini kalau misalkan kita nggak mau masuk di Muhammadiyah, di organisasi Muhammadiyah, oke lah, nggak usah masuk. Yang penting kita amal ma'ruf nahi munkar aja gitu kan. Yang penting kita melandaskan Islam gitu, bukan di luar dari Islam. Nah, apalagi kita sampai murtad, itu nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Yang ketiga, memberikan bukti yang nyata kepada semua pihak bahwa amal usaha Muhammadiyah didirikan semata-mata untuk ikut andil dalam rangka memajukan masyarakat serta membina umat manusia untuk mencapai ridho Allah di dunia dan akhirat. Nah, kalau ini amal usaha Muhammadiyah itu banyak ya, ada di rumah sakit Muhammadiyah, dan terus dari segi pendidikan ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, pesantren, SD, SMP, dan masih banyak lagi. Nah, itu salah satu amal usaha Muhammadiyah, termasuk masjid juga amal usaha Muhammadiyah yang harus kita perjuangkan ya, untuk kita majukan ya, amal usaha Muhammadiyah. Yang terakhir yang keempat hendaknya jangan lupakan bahwa mempelajari kemuhammadiyahan bukan hanya sekadar suatu ilmu, melainkan lebih dari itu ya, ialah suatu amal usaha ke arah pendalaman rasa dan jiwa kemuhammadiyahan yang tidak lain ialah jiwa Islam yang murni ya. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk memurnikan jiwa kita, batin kita, untuk jiwa yang islami ya, yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertuhan kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu syirik yang dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terakhir yaitu mempelajari ke Muhammadiyah harus disejarahkan dengan memahami agama atau dinul Islam dalam mewujudkan Islam yang dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari ke Muhammadiyah ya harus disejarahkan. Kita tahu nih sejarah Islam bagaimana dari awal dari Nabi Muhammad SAW sampai ke kita harus mempelajarinya itu, yaitu dengan Islam ya.
masa yang umat yang lain bisa mempelajari agamanya tapi kita tidak mau mempelajari agama kita, yaitu dinul Islam gitu ya, yang dituntunan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, slide selanjutnya yaitu arti pendidikan kemuhammadiyahan ya. Baik, disimak. Nah, 1. Pendidikan kemuhammadiyahan adalah kegiatan pembelajaran mengenai hakikat, visi dan misi persyarikatan Muhammadiyah dalam seluruh aspek dan maksud menumbuhkan nilai-nilai dan sikap ya hidup Islami sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, yang diwujudkan dalam pandangan pendirian sikap hidup dan perjuangan untuk membela agama Islam. Nah, di sini ada poinnya, yaitu menumbuhkan nilai-nilai dan sikap hidup Islami ya. Apa yang sudah diaturkan, apa yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an, ya kita harus ikutin ya. Kita ikutin, misalkan contoh, mohon maaf kepada muslimah yang belum memakai hijab, yang ketika keluar tidak memakai hijab, karena di Al-Qur'an sudah mengatakan, sudah berfirman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 59. Coba kalian baca di situ. Nah, itu artinya luar biasa. Kalau kalian bisa menjiwai surat Al-Ahzab ayat 59 itu, kalian akan tersentuh bahwasanya ini udah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'anul Karim ya. Itu contoh. Terus mungkin yang kedua tentang berzina. Kita jangan berzina aja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mendekatinya udah dilarang, apalagi berzina ya. Surat Al-Isra ayat 32 itu tentang berzina tidak boleh. Maka dari itu antara muslim dan muslimah tidak boleh saling berdekat-dekatan, apalagi sampai memegang-megang. Itu tidak dianjurkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap ya. Itu ya. Nah, kita harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ya, sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis perkataan Nabi ya kan? Gitu. Baik, selanjutnya ini ada Al-Quran ya, surat Al-Imran ayat 102 dan 104 ya. Ayat yang 102 mengatakan, yang berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman ya kan. Wahai orang-orang, kita dipanggil oleh Allah dengan orang yang beriman ya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ya. Terus, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Nah, kita jangan sampai kita keluar dari ajaran Islam, apalagi itu sampai kita murtad gitu kan, bahasa kita. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan kita dimatikan dalam keadaan Islam. Ayat yang ke 103 ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum ya, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ya. Nah, di sini ada artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu ketika sebelum kamu terdahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kamu sehingga dengan karunia Allah kamu menjadi bersaudara ya. Sedangkan ketika itu kamu berada dalam tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak boleh bermusuhan. Yang sedang bermusuhan sekarang ya, minta maaf dah ya kan. Minta maaf itu lebih baik daripada yang memaafkan.
dan memaafkan itu lebih berat daripada yang minta maaf. Nah, selanjutnya ayat yang 104 ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang kelompok maupun individu sendiri gitu kan, menyuruh kepada kebaikan ya, kebajikan, menyuruh kepada berbuat yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Nah, ini slogan nih yang kemarin ujian pertama, ulangan pertama ke Muhammadiyahan ya, kalian dibaca, Bapak tugaskan untuk kalian baca Al-Imran ayat 104. Ya, inilah bunyinya nih ya kan, artinya begini. Kita disuruh untuk menyuruh kebaikan ya. Terus saya melakukan kebaikan terus saja ya, tidak henti-hentinya kita selalu terus menerus melakukan kebaikan ya, agar kita dan mencegah dari yang munkar, ada kemaksiatan udah cegah. Kalau kita nggak bisa sendiri ya udah kita minta bantuan dari orang lain ya. Dan itulah orang-orang yang beruntung ya. Semoga kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya ya, slide selanjutnya yaitu pengolahan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, poin yang pertama alasan berdirinya Muhammadiyah apa sih ya kan? Terus poin yang kedua Muhammadiyah didirikan atas dasar berikut ini. Nah, ini berikut ini. Ya, yang pertama, pemahaman almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis ya, terutama pemahamannya dalam terhadap surat Al-Imran ayat 104 yang tadi yang Bapak bacakan ya, yang artinya begini, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Yang kedua, adanya ketidakbersihan dan campur aduknya pengamalan ya, maksud Bapak pengamalan ajaran Islam oleh umat Islam yang saat itu. Ketidakbersihan tersebut ditunjukkan dengan banyak praktek langsung tahayul itu dia mempercayai kayak seperti paham tentang seperti contohnya tahayul itu seperti contohnya kayak pantai selatan ya kan, pantai selatan yang udah terkenal, yang udah banyak orang tahu bahwasanya pantai selatan itu ada penunggunya. Nah, itu ya nggak boleh ya, kita nggak boleh tahayul seperti itu ya. Bid'ah itu artinya ajaran yang tidak mengikuti Rasulullah SAW gitu ya. Jadi bid'ah itu apa yang dibawakan oleh Rasulullah itu terus kita ikut tidak ajaran Islam yang dibawakan Rasulullah, yang udah diajarkan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah itu nggak diikutin oleh maksud Bapak, bid'ah itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu, ajaran sesuai dengan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti, mohon maaf ya, kayak Maulid, kalau Isra Mi'raj ya, tahun baru Islam itu ya Nabi tidak melakukannya gitu. Kayak Maulid kan, contoh Maulid lah ya kan, Maulid Nabi nggak pernah melakukannya, tapi kita sekarang ada gitu seperti itu. Nah, itulah bid'ah. Tapi bukan berarti Maulid itu haram ya, bukan Maulid itu bid'ah ya. Makanya kita harus kalau misalkan ada yang mau tanya Maulid itu haram dong ya, berarti kita nggak tahu sejarahnya Maulid itu ya. Kalau ada yang mau tanya seperti itu bisa chat ke Bapak ya. Khurafat itu ya mempercayai benda-benda kayak makam gitu kan, bahwasanya makam itu bid'ah gitu, syirik gitu kan gitu ya. Terus adanya pelaksanaan lembaga pendidikan Islam yang tidak efisien dan efektif ya, pendidikan Islam yang kurang efektif nih, nggak maksimal untuk menebarkan pendidikan di dalam Islam, di agama Islam gitu, kurang maksimal, nggak efisien. Terus adanya aktivitas misi Katolik, nah itu, dan Protestan, nah, adanya aktivitas kayak contoh kristenisasi ya kan, ada orang
luar dari Islam menyebarkan agama dia, yuk masuk yuk, terus ada yang bawa sembako untuk kita kasih, terus tapi yang kita kasih itu ayo masuk ke agama saya, yuk masuk ke agama saya, itu yang tidak boleh ya. Yang terakhir, yang kelima, adanya sikap meremehkan Islam dari kelompok cendekiawan pribumi Indonesia saat itu ya. Nah inilah makanya didirikanlah Muhammadiyah, adanya penyakit yang kurang paham dengan setiap manusia, seluruh manusia pada masa dahulu gitu, sebelum Muhammadiyah, awal-awal berdirinya Muhammadiyah gitu ya. Baik, alhamdulillah materi yang Bapak sudah sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa istiqomah ya, melakukan amal soleh terus saja ya. Kita bantu orang lain, kita bantu orang tua kita bantu adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, semuanya kita bantu ya. Mudah-mudahan kita dalam meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, untuk pelajaran Muhammadiyah untuk hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa bersama-sama, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.